Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua kelas 10 dimanapun kalian berada? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya, selalu tercukupi segalanya, banyak rezekinya, dan berada di tengah-tengah keluarga yang hangat. Dan jangan pernah lupa bahwasanya bahagia adalah obat yang paling mujarab, di mana penyakit tidak akan pernah menghampiri Anda. Tidak percaya? Buktikan saja. Tipe anakku sekalian, kali ini kita akan membahas dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Karena kemarin beberapa minggu yang lalu sudah saya jelaskan bagaimana rinciannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Nah, masih ingatkah kalian berapa tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah sampai beliau wafat? Ayo, kemarin di periode Mekah sudah saya sebutkan bahwasanya berapa tahun? Ya, kita ulangi lagi ya bahwasanya periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah itu 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Iya, betul. 10 tahun. Yang masih ingat 10 tahun periode di Madinah. Beberapa aspek yang akan kita baca atau yang akan saya terangkan kepada kalian semua biar paham. Yang pertama kita akan membahas tentang substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Ada berapakah substansinya? Ada dua. Yang pertama yaitu tentang pembinaan akidah, dan yang kedua adalah pembangunan pemerintah dan masyarakat yang kafah. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pembinaan akidah oleh Rasulullah SAW di Madinah. Kenapa di Madinah masih perlu lagi dibina akhlaknya, dibina akidahnya? Karena tidak cukup bagi seorang mukmin hanya mengaku muslim, hanya mengaku Islam tanpa mendalami dan mengikuti semua ajaran-ajaran yang dilakukan atau yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, termasuk pada akidah dan akhlak. Setelah mengalami beberapa perang, kemudian mereka orang-orang yang di Madinah ini agak agak berpuas diri, dan kemudian ada beberapa kasus atau beberapa masalah, yaitu salah satu diantaranya adalah berebut ghanimah. Apa itu ghanimah? Ghanimah adalah sitaan perang. Dari situ Nabi Muhammad SAW bertugas untuk bagaimana membimbing masyarakat Madinah untuk lebih lagi mendalami keagamaan, lebih lagi mengukuhkan diri kepada Islam, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 2, yaitu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatu imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, dari sini kalian bisa lihat terjemah dari Al-Anfal ayat 2 bahwasanya seorang mukmin jika diperintahkan, jika dibacakan, jika diperingatkan atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul rasa takut, akan timbul rasa bagaimana ya? Rasa lebih takut lagi bahwasanya iman saya tidak cukup sampai di sini. Nah, oke, yang pertama yaitu pembinaan akhlak. Dari sini Nabi Muhammad SAW selalu membimbing masyarakat Madinah untuk lebih baik lagi di dalam beragama, yaitu agama Islam. Nah, substansi yang kedua yaitu pembangunan pemerintahan dan masyarakat yang kafah. Masyarakat di Madinah terbagi menjadi 3 golongan. Ingat, masyarakat di Madinah terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah para sahabat-sahabat Nabi yang baik. Yang kedua adalah para kaum musyrik yang datang dari berbagai kabilah di Madinah. Yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Saya ulangi lagi, ada 3 golongan orang yang berada di Madinah. Yang pertama adalah para sahabat-sahabat Nabi SAW yang baik. Yang kedua adalah orang-orang musyrik yang berasal dari kabilah-kabilah yang berada di Madinah. Dan yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Nah, kenapa
ini merupakan masuk pada substansi dakwah, karena Islam di mana masuk ke Madinah, orang yang datang dari Mekah dinamakan muhajirin, dan orang yang menolong di Madinah atau yang menerima rombongan Nabi Muhammad SAW dari Mekah adalah disebut sebagai kaum Ansor. Nah, orang-orang ini jika tidak dibangun secara kafah, tidak dibangun secara sempurna, baik secara ekonomi, baik secara akidah, baik secara akhlak, maka akan mudah atau akan dengan gampangnya terkeroposi oleh orang-orang Yahudi atau kaum-kaum musyrik yang tidak rela bahwa Islam berjaya di Madinah. Oke, saya ulangi sekali lagi bahwasanya ada 3 golongan yang orang-orang yang berada di Madinah, yaitu yang pertama adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang baik-baik, yang kedua adalah orang-orang musyrik yang datang dari berbagai kabilah yang ada di Madinah, yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Kita akan masuk pada strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama yaitu dengan cara membangun masjid. Kenapa masjid? Masjid adalah pusat atau tempat di mana tempat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengembangkan ilmu, tempat balai pertemuan, dan tempat di mana musyawarah tentang negara, tentang kemasyarakatan dilakukan di situ. Maka strategi yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah membangun tempat atau membangun masjid di mana itu bisa bermanfaat untuk seluruh umat yang berada di Madinah. Tahukah kalian bahwasanya Madinah dibangun di atas tanah yang tanahnya dibeli sendiri oleh Nabi Muhammad SAW dari 2 anak yatim dari Bani Najjar. Saya ulangi lagi, yang kalian tahu sekarang sebagai Masjid Nabawi. Ya, saya ulangi lagi, Masjid Nabawi yang berada di Madinah, yang sekarang mungkin kalian kalau lagi berhaji atau berumroh tahu kalau di Mekah itu masjidnya apa dan di Madinah masjidnya apa. Ya, di Madinah masjidnya masjid apa? Masjid Nabawi. Oke, di Madinah ada namanya Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi ini dibeli oleh Rasulullah SAW sendiri dengan uang beliau dari 2 anak yatim dari Bani Najjar. Tahukah kalian? Nggak tahu ya? Ya, sekarang mulai tahu ya bahwasanya Nabi membangun Masjid Nabawi di atas tanah yang beliau sendiri beli dari 2 anak yatim dari Bani Najjar. Oke, itu strategi yang pertama dengan membangun masjid. Yang kedua dengan membangun pola persaudaraan. Membangun pola persaudaraan ini ditujukan oleh bertujuan untuk jika suatu saat ada sesuatu yang terjadi di antara mereka, yaitu para kaum muslimin, maka salah satu di antara mereka akan saling menolong, akan saling tolong menolong, dan bahkan jika ada yang wafat atau meninggal dunia, mereka bisa memiliki bisa mewarisi warisan yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Nah, dari satu riwayat yang disebutkan bahwasanya ada 90 orang yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah ada dari muhajirin, yaitu Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Rabi dari Ansor. Salah satu dari mereka 90 orang itu yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, strategi yang ketiga adalah dengan akhlakul karimah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan akhlak yang jelek kepada kita selama ini. Saya ulangi lagi bahwasanya Nabi Muhammad SAW selalu mencontohkan akhlakul karimah. Mau dia berdakwah, mau beliau sedang berdakwah, mau beliau sedang menjalankan kepemerintahan, mau beliau sedang menghadapi semua masalah, Nabi Muhammad selalu mengedepankan akhlakul karimah yang sampai hari ini bisa kita tauladani. Oke, saya ulangi lagi, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah ada 3, yaitu mendirikan masjid, yang kedua dengan mempersaudarakan para kaum muslimin, yang ketiga adalah dengan mencontohkan akhlakul karimah. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah sekedar meringkas cerita di mana Nabi Muhammad SAW
berdakwah di Madinah. Berapa tadi? Berapa tahun? Masih ingat? Nabi Muhammad berapa tahun di Madinah? Ya betul, 10 tahun sampai beliau wafat berada di Madinah. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW dimakamkan di masjid mana tadi? Di Masjid Nabawi yang berada di mana? Di Madinah. Oke, tips, semoga ini bermanfaat. Kalau masih kurang jelas, kalian masih bisa membaca di semua referensi yang menjelaskan tentang sirah nabawi atau perjalanan bagaimana Nabi berdakwah. Banyak buku yang menjelaskannya itu. Kalian bisa baca di mana saja. Ini hanya sekedar ringkasan biar kalian lebih paham. Kalau kemarin sudah ada edisi perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, nah sekarang ini edisi perjalanan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Semoga bermanfaat. Apapun yang kalian lakukan, semoga itu memberi manfaat bagi sekeliling. Stay at home, jangan kemana-mana selagi itu tidak bisa diwakilkan. Stay at home, selalu jaga kebersihan, selalu berpositif thinking, selalu berhusnudon atau berbaik sangka bahwa semua yang kita alami, semua yang datang kepada kita tidak lain dan tidak bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daun yang jatuh pun tidak luput dari kehendaknya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.